Halo, selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Maria Purnapeda, NPM Akhir 98. Di sini saya mau mempresentasikan materi saya, kajian hermeneutik sastra dengan dosen pengampu Ibu Prestanti Novalia Santosa, SPD, MPD. Baik, saya langsung menyampaikan materi saya. Yang pertama kita pahami dulu tentang hermeneutik. Hermeneutik di sini adalah hermeneutik dalam wacana studi sastra sangat terkait dengan perkembangan sejarah pemikiran filsafat dan teologi, karena pemikiran hermeneutik mula-mula muncul dalam dua bidang tersebut. Untuk memahami hermeneutik dalam interpretasi sastra, memang diperlukan pemahaman sejarah hermeneutik, terutama mengenai 3 varian hermeneutik seperti yang dikemukakan Lefera, hermeneutik tradisional, dialektik, dan ontologis. Yang jelas, dengan pemahaman 3 varian hermeneutik tersebut, saya akan lebih memungkinkan adanya pemahaman yang memadai tentang hermeneutik dalam sastra. Hermeneutik itu ada sejak agama lahir, bahkan sejak manusia muncul sebagai makhluk berkebudayaan. Hermeneutik juga bisa dikatakan sebagai cabang dari filsafat dengan adanya perubahan dari metafisika menjadi hermeneutik. Studi sastra dalam hal ini, sastra Arab, sejatinya tidak dapat terpisahkan dengan metode hermeneutik. Kata hermeneutik dalam bahasa Indonesia yang kita kenal secara etimologi berasal dari istilah Yunani, dari kata hermeneuien yang berarti menafsirkan, dan kata benda hermenia, interpretasi. Dari asal kata itu berarti ada 2 perbuatan, yaitu menafsirkan dan hasilnya penafsiran atau interpretasi, seperti halnya kata kerja, memukul, dan menghasilkan, pukulan. Kata tersebut layaknya kata-kata kerja dan kata bendanya dalam semua bahasa. Kata Yunani hermeios mengacu pada seorang pendeta bijak, Delphihid. Kata hermeuis dan kata kerja yang lebih umum hermeneuin dan kata benda hermenia diasosiasikan pada dewa Hermes. Dari sanalah kata itu berasal. Hermeneutik berasal dari kata Yunani hermeneuin yang bermakna mengartikan, menafsirkan, menerjemahkan, dan bertindak sebagai penafsir dalam rangka membedakan hermeneutik, hermetik. Sedangkan kata hermetik merupakan pandangan filsafat yang diasosiasikan pada tulisan-tulisan hermetik, suatu literatur ilmiah di Yunani yang berkembang pada awal-awal abad setelah Kristus. Istilah hermeneutik mencangkup 2 hal, yaitu seni dan teori, tentang pemahaman dan penafsiran terhadap simbol-simbol baik yang kebahasaan maupun non-kebahasaan. Pada awalnya, hermeneutik digunakan untuk menafsirkan karya-karya sastra lama dan kitab suci, akan tetapi dengan kemunculan aliran romantisme dan idealisme di Jerman, status hermeneutik berubah. Hermeneutik tidak lagi dipandang hanya sebagai sebuah alat bantu untuk bidang pengetahuan lain, tetapi menjadi lebih bersifat filosofis yang memungkinkan adanya komunikasi simbolik. Pergeseran status ini diawali oleh pandangan Friedrich Schleiermacher dan Wilhelm Dilthey. Sekarang hermeneutik tidak lagi hanya berkisar tentang komunikasi simbolik, tetapi bahkan memiliki area kerja yang lebih mendasar, yaitu kehidupan manusia dan keberadaannya. Dari terminologi hermeneutik bentuk didefinisikan oleh beberapa para ahli. Yang pertama, para ahli memiliki definisi masing-masing. Yang pertama, F.D. Ernst Schleiermacher mendefinisikan hermeneutik sebagai seni memahami dan menguasai, sehingga yang diharapkan adalah bahwa pembaca lebih memahami diri pengarang daripada pengarangnya sendiri, dan juga lebih memahami karyanya daripada pengarang. Yang kedua, menurut Friedrich August Voll mendefinisikan
Hermeneutik adalah pengetahuan tentang kaidah-kaidah yang membantu untuk memahami makna tanda-tanda. Sedangkan menurut Martin Heidegger dan Hans-Georg Gardner bahwa hermeneutik adalah proses yang bertujuan untuk menjelaskan hakikat dari pemahaman. Yang berikut penggunaan istilah hermeneutik sendiri dari para ahli yang bernama Friedrich Schleiermacher. Yang pertama, pemahaman selalu melibatkan dua hal. Yang kedua, untuk memahami teks. Yang ketiga, di dalam pemahaman teks terkait dengan ranah gramatika. Yang keempat, di dalam pemahaman teks terkait dengan ranah psikologi. Yang kelima, oleh karena Schleiermacher bahkan menyimpulkan bahwa interpretasi adalah selalu berupa usaha kolektif. Tujuan akhir dari pendekatan hermeneutik adalah kemampuan memahami penulis atau pengarang melebihi pemahaman terhadap diri kita sendiri. Yang berikut kajian hermeneutik sastra. Hermeneutik menurut pandangan kritik sastra ialah sebuah metode untuk memahami teks yang diuraikan dan diperuntukkan bagi penelaahan teks karya sastra. Hermeneutik cocok untuk membaca karya sastra karena dalam kajian sastra apapun bentuknya berkaitan dengan suatu aktivitas yakni interpretasi atau penafsiran. Kegiatan apresiasi sastra dalam kritik sastra pada awal dan akhirnya bersangkut paut dengan karya sastra yang harus diinterpretasi dan dimaknai. Semua kegiatan kajian sastra terutama dalam proses pasti melibatkan peranan konsep hermeneutik. Oleh karena itu, hermeneutik menjadi hal yang prinsip dan tidak mungkin diabaikan. Atas dasar itulah hermeneutik perlu diperbincangkan secara komprehensif guna memperoleh pemahaman yang memadai. Di dalam studi sastra ada 3 cabang, yaitu teori sastra, kritik sastra, dan sejarah sastra. Yang pertama, teori sastra. Teori sastra adalah kaidah-kaidah yang diterapkan dan dianalisis karya sastra. Yang kedua, kritik sastra adalah penerapan kaidah-kaidah tertentu dalam analisis karya sastra. Yang ketiga, sejarah sastra adalah sejarah perkembangan sastra. Ketiga cabang tersebut adalah saling terkait dan semuanya bersumber pada sastra, khususnya karya sastra sendiri. Yang berikut, pendekatan hermeneutik merupakan suatu cara untuk memahami agama atau teks kitab suci. Pendekatan ini dianggap tepat dalam memahami karya sastra dengan pertimbangan di bawah di antara karya tulis yang paling dekat dengan agama adalah karya sastra. Pada tahap tertentu teks agama sama dengan teks karya sastra. Perbedaannya merupakan kebenaran, keyakinan sastra merupakan kebenaran imajinasi, agama dan sastra adalah bahasa baik lisan maupun tulisan. Kesimpulan dari kajian hermeneutik sastra ini, keberadaan konsep hermeneutik sangat disignifikan dalam interpretasi sastra. Karya sastra dalam pandangan hermeneutik ialah sebagai objek yang perlu diinterpretasikan oleh subjek atau hermeneutik. Subjek dan objek tersebut adalah term-term yang korelatif atau saling transformasi satu sama lain yang sifatnya merupakan hubungan timbal balik. Baik, teman-teman, hanya ini saja materi yang saya paparkan. Kalau ada yang kurang, saya mohon maaf dan selamat pagi.